Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring hari ini dengan lancar. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, adakah hari ini yang tidak masuk? Ada Siapa? Danu sama Ika. Alasannya apa? Ika acara keluarga, Bu. Ika acara keluarga. Sedangkan Danu? Danu nggak tahu, nggak ada keterangan. Oh, nggak ada keterangan. Ya. Nanti tidak lanjuti. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam hal itu, banyak orang yang sangat ingin berilmu dan menjadi orang yang memiliki ilmu. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan lelah dan letihnya menuntut ilmu. Ilmu tidak mungkin didapatkan seseorang, harus melawan nafsu untuk bersantai-santai saja. Jadi harus didapatkan dengan bekerja keras. Anak-anak, firman Allah tadi didukung oleh pendapatnya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, yaitu la yustata'u ilmu birohatil jismi. Artinya, ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai atau tidak bersungguh-sungguh. Jadi, semakin tinggi cita-cita kita, maka semakin sedikit juga waktu luang dan waktu untuk badan kita bersantai ria. Bersemangatlah dan jangan cengeng dalam menuntut ilmu. Karena ibarat pedang yang tajam, pedang harus diasah sesering mungkin. Jangan hanya 1 kali, 2 kali. Jadi, samanya dengan kalian, belajar itu tidak hanya 1 atau 2 kali. Belajar itu sepanjang hayat. Biar kalian seperti pedang yang tajam, yang sering diasah dan tidak pernah tumpul. Apalagi di era pandemi, kalian harus tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun pembelajaran daring. Ya, bisa ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong yang memimpin doa siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum Dewi mau menampilkan sebuah materi, kita nanti akan membahas subtopik, yaitu bagian pokok eksplanasi. KD dan tujuan pembelajaran hari ini ada 2 anak-anak. Pembagian kelompok diskusinya yaitu ada 4 kelompok. Ya, nama yang saya tebali itu merupakan ketua dari kelompoknya masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu pada kelompoknya, nanti ketua yang bertanggung jawab. Dan sekarang saya akan menampilkan sebuah video untuk menstimulus kalian. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Banyak faktor terjadinya kemiskinan. Faktor keterbatasan alat, keterbatasan kelengkapan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, seperti bangkrut, musibah, perilaku pribadi, perbudakan, dan struktur sosial. Seharusnya, kemiskinan tidak perlu terjadi di Indonesia. Jika kita secara pribadi mau menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki, tanpa membandingkan dan ada perasaan isi di dalamnya. Diharapkan negara Indonesia terbebas dari fenomena kemiskinan.
video yang kalian tonton tadi dari sini anak-anak? Ya. Sekarang kita ke materi, yaitu tentang bagian pokok teks eksplanasi. Bagian pokok teks eksplanasi ini masih ada hubungan dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu adanya fakta. Karena tulisan dari teks eksplanasi itu sendiri harus mementingkan fakta yang terjadi. Tidak boleh direkayasa dalam suatu berita teks eksplanasi tersebut. Untuk yang pertama, bagian pokoknya yaitu pernyataan umum. Gambaran awal yang akan disampaikan oleh penulis. Pernyataan umum itu nanti bisa masuk 2 kategori ya. Yang pertama, umum ke khusus dan khusus ke umum. Jadi tidak harus umum ke khusus, tergantung nanti kita teks eksplanasi itu sendiri nanti apa. Yang kedua, deretan penjelas. Inti penjelasan atas apa yang disampaikan. Ini juga ada 2 kategori. Yang pertama, akibat sebab, dan yang kedua, sebab akibat. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu simpulan atau fenomena permasalahan yang disampaikan. Kita masuk kategori hal positif dari teks eksplanasi dengan mengaitkan perkembangan iptek. Paham apa belum dari sini? Ya Allah, Nah, sekarang silakan mencermati soal mandiri yang Bu Dewi berikan. Saya beri waktu 2 menit. Siapa yang bisa menjawab? saya. Ya, Rizka. Silakan Rizka, apa jawabannya? Jawabannya pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Karena di sini sudah jelas ya anak-anak. Gunung meletus merupakan. Nah, ini berarti ini masih utuh. Masih belum terdefinisikan. Nah, kita belajar bersama bagaimana menyusun teks eksplanasi. Berapa ini? Rokok merupakan Gulungan Yang terdiri dari oleh tanggal ya. ukurannya 120 mm, diameter 10 mm. Ini masuk kategori pernyataan umum bagian apa? Khusus. Umum ke khusus. Ada yang bisa mengungkapkan? Ya, Bu. Ya, Ilham silakan. Rokok mengandung kandungan bahaya bagi manusia. Terus apa lagi? Salah satunya adalah zat nikotin Zat nikotin. yang menyebabkan canduan. Nah, ini masuk kategori apa, Am? Akibat sebab. Ya, benar. Akibat sebab. Siapa yang mau mengungkapkan? Saya, Bu. Kesadaran tentang rokok, Kesadaran. tentang bahaya rokok Terus perlu ditingkatkan karena banyak sekali orang yang tidak memperhatikan. Nah, ini anak-anak cara menyusun bagian pokok teks eksplanasi. Dari sini kira-kira ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah. Bu Dewi memberikan tugas kelompok. Nanti kalian menyusun bagian pokok teks eksplanasi dalam bacaan lain, disertai dengan pendapat positifnya yang tadi disebutkan Bu Dewi tentang itu tadi. Kemudian kalian habis ini masuk ke Google Classroom untuk diskusi. Nanti setelah itu saya lihat diskusinya siapa yang paling aktif dan siapa yang paling cepat dalam mengunggah tugasnya. Kita kembali nanti setelah 30 menit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena waktu sudah 30 menit, kalian sudah diskusi di Google Classroom. Jadi lihat kelompok 4 yang paling aktif berdiskusi dan sudah menyerahkan KPD-nya. Saya lihat lagi kelompok yang lain.
Dilihat kelompok 3 kurang begitu aktif. Kemudian kelompok 2 juga masih belum selesai. Kelompok 1 pun ya sama, memberikan apresiasi 4 kelompok yang paling aktif. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan salah satu perwakilan dari kelompok 4? Ayo Elisa. Hasil dari pengamatan umum. Sampai perwujudan benda yang tidak memiliki nilai pakai kembali, dapat mengganggu dan merugikan. Umumnya sampah dapat berasal dari limbah hasil produksi, konsumsi, proses pemakaian, dan lain sebagainya. Ya. Penjelas dampak negatif yang timbul akibat sampah yang menumpuk dapat dipastikan pencemaran udara, munculnya penyakit diare, demam berdarah, muntaber, hingga menyebabkan banjir. Sampah memang banyak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Semua harus terlibat, tidak hanya menyalahkan pemerintah saja. Harus semua bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Menyusun pendapat mengenai hal positif dari eksplorasi mengaitkan dengan teks 1 dengan adanya informasi dari internet tentang sampah menyatakan menjadi banyak pengetahuan tentang bahaya sampah. Ya. Kedua, dengan itu kita senantiasa mengikuti sumber terbaru atau artikel terbaru agar mendapat wawasan yang luas mengenai informasi apapun. Ya, itu hasil dari diskusi kelompok 4. Nah, sekarang siapa yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Ilham. Menyusun bagian pokok teks eksplanasi harus sesuai dengan konsepnya. Ya, boleh. Harus sesuai dengan konsep teks eksplanasi. Sedangkan refleksi hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan? Refleksi yang ingin. Saya, Bu. Ya, silakan Fergie. Menurut saya dengan menyusun bagian pokok teks eksplanasi, guru dengan siswa bisa memancing imajinasi siswa. Ya, benar sekali. Anak-anak, kita baru saja menyelesaikan pembelajaran menyusun bagian pokok teks eksplanasi dan belajar mengemukakan pendapat adanya kaitan dengan iptek pada teks eksplanasi. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Sebelum Bu Dewi menutup pembelajaran hari ini, silakan siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan, Rizka. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita ke depannya. Syairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.